Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang menentukan bidang kegiatan ekonomi penduduk suatu daerah berkaitan potensi yang dimiliki. Anak-anak, sebelum kita dimulai, mari kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran ini kita dapat dimudahkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam menentukan kegiatan ekonomi ini kita harus mengetahui bagaimana kita akan berusaha dan tindakan ekonomi apa yang akan kita laksanakan. Anak-anak, sebelum itu, marilah kita lihat dulu penjelasan dari Bapak yang kedua. Nah, kita harus mengenal lebih jauh pengertian, tujuan, dan jenis kegiatan ekonomi yang akan kita laksanakan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas tersebut mencakup kebutuhan lahir maupun batin secara khusus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kepuasan. Anak-anak, pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi, tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa tujuannya? Tujuan melakukan tindakan ekonomi yang pertama, saat seseorang melakukan tindakan ekonomi tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, beberapa tujuan kegiatan ekonomi. Yang pertama, untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Yang keempat, untuk mempertimbangkan untung dan rugi dari pilihan yang telah kita buat. Peluang kegiatan ekonomi penduduk sesuai kondisi pada kondisi dan situasi daerah. Nah, tentukan bidang ekonomi kegiatan ekonomi penduduk suatu daerah berkaitan dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya, nah, kalau kita akan menjadi nelayan, kita akan memastikan ikan dan kita harus ada di mana? Kita harus berada di pantai. Kalau di perkotaan, kita tidak mungkin jadi nelayan. Paling juga kita menjadi karyawan perusahaan atau menjadi pedagang. Nah, kemudian, kalau kita ingin jadi petani, kita harus di mana? Kita harus memiliki tanah. Nah, berarti ada daerah pertanian. Dan apa yang dibutuhkan? Yaitu misalnya biji-bijian. Kalau kita akan menanam padi atau jagung, dan itu harus kita pilih yang terbaik. Nah, kalau ingin jadi peternak, kita akan berternak apa? Nah, misalkan hewan yang akan kita ternak, misalkan kalau di daerah Jawa Tengah itu yang sering istilahnya dikonsumsi oleh masyarakat yaitu kambing. Kambingnya beda dengan domba. Nah, kalau domba tidak akan laku, domba lakunya adalah di Jawa Barat. Jadi harus memilih meternaknya kambing. Jadi harus tahu daerahnya. Tukang jahit. Nah, kalau kerja tukang jahit harus bagaimana? Harus tahu harus daerah mana? Daerah perkotaan. Kalau di desa kurang laku jadi penjahit atau harus di pasar ya. Itu diantaranya ya. Nah, kita lanjut Nah, jenis tindakan ekonomi, adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia terbagi menjadi dua jenis yang utama, yaitu tindakan ekonomi rasional, aktivitas ekonomi yang merupakan tindakan ekonomi rasional diambil oleh individu didasari oleh keinginan yang memilih yang
terbaik atau mencari keuntungan yang paling besar. Itu sebabnya dalam prakteknya pelaku ekonomi memperhitungkan dengan seksama kerugian dan keuntungan yang mungkin akan terjadi. Contoh, di bidang jasa misalnya dokter, polisi, tentara, guru, tukang cukur, sopir, ojek. Di bidang barang misalkan pedagang. Pedagang macam-macam ya, ada pedagang sayur, pedagang makanan, dan sebagainya. Tukang jahit. Nah, ini akan menghasilkan baju ya. Kalau petani akan menghasilkan barang makanan ya, sayuran dan sebagainya. Nelayan akan menghasilkan ikan. Nah, kita lanjut. Nah, tindakan ekonomi irasional, tindakan yang diambil tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Tindakan ini diambil tanpa perhitungan untung rugi, hanya berdasarkan persepsi. Pelakunya melakukan tindakan ini dengan langsung bertindak tanpa memikirkan lebih jauh mengenai biaya produksi, distribusi, dan sebagainya. Tindakan ini bisa jadi memberikan hasil yang maksimal, namun bisa juga menimbulkan kerugian yang besar. Nah, ini contoh aplikasi tindakan ini yaitu menetapkan harga barang yang tinggi tanpa memperhitungkan kualitas bahan atau biaya produksinya. Nah, prinsip ekonomi secara umum ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Tujuan kegiatan produksi yaitu memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi produsen. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini yaitu agen atau pedagang besar. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan barang dan jasa. Kalau zaman dulu ya, mereka para konsumen hanya menghasilkan hutan, yaitu dengan cara berburu ya, itu atau memanen berpindah-pindah tempat. Nah, demikian nak, kita lanjut kesimpulan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tindakan ekonomi mencakup 2 jenis, yaitu tindakan rasional dan irasional. Sedangkan berdasarkan prinsip ekonomi, terdapat 3 kegiatan utama di dalam ekonomi, yaitu tindakan produksi, tindakan distribusi, dan tindakan konsumsi. Jika kita memiliki bisnis, kita termasuk pelaku ekonomi dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan soal pada lembar soal. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.